hadisun ay makhlukun lahu hidayatun. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang kelima, min sifatillah, dari sebagian sifat-sifat Allah ada sifat al-qidah. Kalau kita belum menerjemah terdahulu, artinya Allah sudah ada lebih dulu dari segala yang ada. Sebelum segala sesuatu yang ada, Allah sudah ada. Lebih dulu, paling dulu, terdahulu. Tapi pengertiannya nanti beda. Kalau yang itu artinya Allah tidak ada permulaannya. Kalau manusia, makhluk, alam ini ada permulaannya. Mana kita tuh? Ay azaliyah, maksudnya dikasih kalimat kita dengan kasrah tidak, bukan kodam. Kalau kodam telapak kaki, kalau tidak itu terdahulu. Azaliyah, hasil itu segala sesuatu belum ada, Allah sudah azaliyah. Sebelum ada segala sesuatu, itu di zaman azaliyah. Kalau dalam episode Nabrata ada zaman Kaliga, ada zaman Tetra juga, ada tiga dia. Kalau kita nyebut ada azaman azali. Apa makna azali itu? Wa makna zalika annallaha la bidayata liwujudihi. Tuh guys, bawahi. Makna azali, makna kita, maknanya pengertiannya Allah, bahwasanya Allah la bidayata, tidak ada permulaan liwujudi, bagi wujudnya Allah. Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan bagi keberadaan, bahkan wal awal wal akhir, dialah yang pertama. Yang pertamanya Allah tidak ada awalnya. Kalau manusia kan ada awalnya. Satyana awalnya tahun 50 apa gitu kan. Dunia ini baru sekian 3 miliar tahun gitu, ada awalnya. Li'anna Allah kana qabla kulli syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala ada. Allah itu sebelum segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Kalau kata Profesor Agil Syirat, sebelum kata ada, Allah sudah ada. Dan selalu, dan tidak mungkin tidak ada, karena pasti ada. Sebelum kata ada, Allah sudah ada. Dan pasti, dan selalu, dan tidak mungkin tidak ada. Jadi Allah itu ada sebelum segala sesuatu. Itu namanya azali. Qidam, sifat itu namanya sifat Allah. Itu hanya Allah yang punya sifat qidam. Maka ini sifat salbiyah. Baqa, qidam, walaqat, hawadis. Yang turun di nafsi ini sifat salbiyah. Wahdaniyah 5. Salbiyah itu sifat yang menegasikan yang lain. Kalau tidak punya sifat itu bukan Tuhan. Sifatnya yang binafsi wahdaniyah. Terus ini termasuk wujud kita atau wafalabanis yang binafsi wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Kalau wujud disebut sifat nafsiyah. Kama sabata fi hadisil Bukhari, sebagaimana telah tercantum, tercatat ya. Di hadis Bukhari, dalam hadis Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kana Allah itu ada. Allah ada wa lam yakun syai'un, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Yang ada waktu itu hanya langit, aras, apa belum ada. Ini aras, langit, bumi itu makhluk diadakan oleh Allah yang sudah ada. Jadi kita ini ada karena diadakan, maka mungkin wujud. Kalau Allah wajibul wujud. Kalau kita mungkin ada. Kenapa mungkin ada? Karena kita diadakan. Kalau Allah diadakan, ada nggak kita? Nggak ada. Jadi kita itu ada, kita mungkin ada, mungkin tidak ada. Kok ada? Ya karena kita diadakan oleh Allah. Ada mujid, ada yang mengadakan. Nah, maka kita statusnya mungkinul wujud. Kalau Allah wajibul wujud.
Timbul pertanyaan, siapa yang mengadakan Allah? Ya nggak ada. Kenapa? Karena kalau Allah ada yang mengadakan lagi, orang itu nanti tasalsul, mustahil. Jadi pasti ada ya, asbabul awal yang tidak punya sebab awal. Itu nanti mainannya logika, ya. Ilmu mantik. Fal hadisu yadullu ala anna kulla ma siwallahi muhdatsun. Maka hadis tadi, hadis kana Allah wa lam yakun syai'un wa lam yakun syai'un ghairuhu, hadis Sahih Bukhari. Hadis tersebut ya dulu menunjukkan ala kepada akan atas anna kulla ma siwallahi, bahwa segala sesuatu selain Allah muhdatsun baharu. Berarti selain Allah itu muhdas. Muhdas itu sesuatu yang ada, yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Maka kan ada hadis tuh, kullu muhdatsatin bid'ah. Muhdas itu sesuatu yang baru. Nah, ini perdebatan bid'ah ini sampai hari ini masih ya, diulang-ulang terus, padahal sudah tuntas, sudah selesai. Bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu istilah. Dari tidak ada contoh menjadi ada. Min ghairi misalnya sabatin, tidak contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tergantung. Nanti lagi kita bahas. Saya ada bukunya tebal sedikit, khusus membahas masalah ini. Jadi makanya nanti kita tahu definisi bid'ah secara lugawi dan definisi bid'ah secara istilah yang tersyar'i. Ada hadis lainnya sebenarnya. Apa itu? Man amila makla apa itu yang apa kalau masalah bisa bid'ah itu hadisnya siapa? Man ahdatsa fina, man ahdatsa ma laysa minna bahwa ma laysa minna gitu. Nah, berarti kalau man ada safina bukan bid'ah. Ya bid'ah itu ma laysa minna, yang tidak dasar dalil Quran atau syar'inya namanya bid'ah. Kalau yang ada dasar syar'inya bukan bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada. Iya, tapi kan petunjuk-petunjuk, pedoman sudah ada. Kenapa nggak muncul tahlilan? Karena waktu itu belum dibutuhkan. Kan perkembangan budaya, sosial dan sebagainya itu baru membutuhkan, kan? Tapi Nabi sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya, bahan-bahannya. Apa bacaan subhanallah, alhamdulillah, tinggal kita merangkai. Jadi bid'ah dari sisi pelaksanaannya, bukan dari sisi zatnya atau intinya. Adalah mudah-mudahan tidak ada waktu, kita fotokopi nanti kita belajar bersama-sama. Muhdatsun artinya ay hadisun, berarti selain Allah muhdas atau hadis atau hawadis, jadi juga tuh. Maka ada prinsip mukhalafatul lil hadis, itu makhluk selain Allah. Ay makhlukun lahu bidayatun. Apa hadis itu? Apa muhdas itu? Makhlukun lahu bidayatun, adalah makhluk ciptaan lahu bidayatun, yang memiliki permulaan. Jadi setiap sesuatu yang memiliki permulaan itu barang. Ini meja baru apa? Kodim baru. Kenapa? Ada awalnya, ada permulaannya, semua. Wallahu a'lam. Sedikit aja.